Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Muqaddirul aqdar. Musawwirul umur. Mukawwirul laili 'alan nahar. Tabsiratan liulil qulubi wal absar. Alladzi aiqada min khalqihi man istafah. Fa'adkhalahu fi hamlatil ahyar wa waffaqa man istabahu min abidihi faja'alahu minal muqarrabin al abrar. Ashhadu an la ilaha illallahul azimul wahidus samad al azizul hakim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wasfihi wa habibuhu wa khaliluh afdalul mahlukin wa akramus sabiqina wal lahikin. Salawatullah wa salamuhu alaih wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwatul muslimun, ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Id yang mulia, marilah kita panjatkan segala bentuk puji syukur kehadirat Rabb yang Maha Agung, yang selalu melimpahkan rahmat, yang telah mencipta dari tiada menjadi ada, mengatur langkah daya dan upaya manusia, serta mengatur menata kehidupan dan penghidupan isi alam semesta. Sholawat salam kesejahteraan semoga tercurah limpahkan bagi paduka alam, manusia termulia dan selalu memuliakan yang lainnya, serta bagi semua pengikut sunnahnya hingga yaumil jaza. Marilah kita tingkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah dengan selalu menyertakan Allah dalam segala aktivitas, baik lahiriah ataupun batiniah, sehingga kita selalu merasa dalam perhatian dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lahir amal-amal kebaikan dan keteladanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan titah puasa, maka Ia memanggil kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebuah panggilan yang memuliakan dan memartabatkan manusia pada martabat yang paling tinggi. Sebab tanpa keimanan, manusia tetap akan berada pada posisi asfalas safilin, derajat yang paling rendah, meskipun ia memiliki kesempurnaan secara fisik. Sebagaimana firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Oleh karena itu, sedari awal Tuhan menghendaki hambanya untuk baik dan menjalankan kebaikan yang disebut dengan amal soleh. Namun sayang di tengah menjalani hidup dan kehidupan, seringkali kita terpenjara oleh hawa nafsu, ambisi kita sendiri, sehingga menjauh dari kebaikan dan terjerembab dalam keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi
innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak akan membebaskan diriku dari kesalahan, karena nafsu menyuruh pada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin sidang Id yang berbahagia. Lalu dalam kehidupan dan keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir. Dia tidak ingin membiarkan hambanya berada pada posisi yang salah. Karena hawa nafsu yang membuncah, maka dia sediakan jalan bagi hambanya untuk kembali kepadanya. Antara lain melalui ibadah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala buka gerbang langit dan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pintu rahmat dan pengampunan selama Ramadan berlangsung. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ketika malaikatnya turun bersama Ruhul Kudus menyapa dunia dengan penuh kedamaian. Maka bagi mereka yang menjalani Ramadan dengan serius penuh keikhlasan, kesederhanaan, dan kesabaran, layak mendapatkan gelar minal aidin wal faizin, mudik pada Tuhan, kembali pada kebaikan dengan segala keberuntungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang istimewa. Ramadan di tengah pandemi corona. Ramadan di bawah aturan karantina. Dengan dasar husnudzon pada af'al dan takdir Tuhan. Melalui COVID-19 ini, Tuhan ingin menyempurnakan nikmat-Nya dengan cara yang berbeda. Cara yang Dia pilih sendiri. Cara yang tidak biasa menurut logika kita. Tapi percayalah, itu semua untuk kesempurnaan ibadah puasa kita. Jika kita menangkapnya dengan perasaan iman. Selama ini mungkin kita puasa, namun puasa kita tak mampu memberikan bekas spiritnya pada jiwa kita. Sehingga mungkin butuh ayat pengingat dari makhluk yang bernama corona di saat kita berpuasa. Tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa puasa tahun ini berbeda. Padahal dari perspektif fikih, ibadah puasa tahun ini sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari mulai aspek niat, batasan waktu, hal-hal yang membatalkan, sampai ibadah sunnah yang dianjurkan. Semua esensinya masih sama. Dengan kata lain, syarat, rukun, dan sunnahnya tidak ada yang berbeda. Lalu apa yang berubah? Mungkin hanya soal rasa dalam perspektif sosiokultural hingga dianggapnya berbeda. Orang menganggap Ramadan tahun ini dijalani di bawah tekanan pandemi yang mewajibkan social distancing sehingga gairah takjil bareng di ruang publik, hingar-bingar tarawih berjamaah di masjid, dan rindu ngabuburit menunggu waktu iftar dan berbuka di jalanan, hilang begitu saja dalam rasa budaya keagamaan masyarakat kita. Hadirin sidang Id yang berbahagia, apa yang dikonstruk oleh budaya keagamaan masyarakat kita seperti kehangatan buka bersama, keramaian tarawih berjamaah, apalagi kebingaran ngabuburit di jalanan, boleh jadi hanya awarid atau aksiden saja. Atribut bagi puasa Ramadan yang lahir dari ijtihad kebiasaan sosial, bukan sebuah esensi atau johar yang menunjukkan hakikat dari puasa Ramadan itu sendiri. Sebab kita masih bisa buka puasa dan tarawih meski di rumah, baik sendiri atau bersama keluarga. Oleh karena itu, tanpa atribut sosial seperti tadi,
Ramadan tetap tidak akan kehilangan sentuhan hakikinya untuk mengantarkan seorang mukmin menjadi muttaqin. Jika tahun-tahun sebelumnya kita menikmati keutamaan sholat tarawih berjamaah, sebagaimana pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, hadhihi ni'matul bid'ah. Ini adalah sebuah model yang bagus. Di saat mengomentari pelaksanaan 20 rakaat berjamaah sholat tarawih di masjid. Namun, dengan situasi dan kondisi di rumah saja, seperti puasa tahun ini, sejatinya kita bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk meniru Nabi yang pernah juga mengisi kebanyakan malam Ramadannya dengan qiyamul lail tarawih di rumah. Sebagaimana diceritakan dalam Sahih Muslim yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid dzatal lailah. Fa shalla bi salatihin nas, summa shalla minal maqabilah. Wa qasuran nas, summa ijtama'u lailatas salisah awir rabi'ah. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha qala qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ani minal khuruj illa annani khasitu an tubrada alaikum wa dzalika fi Ramadan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat di masjid pada suatu malam. Maka orang-orang pun sholat bermakmum kepada beliau. Kemudian kabilah-kabilah pun ikut sholat bersama beliau, sehingga jumlahnya sangat banyak. Kemudian pada malam yang ketiga atau keempat, mereka sudah berkumpul di masjid, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar. Ketika pagi hari tiba, beliau bersabda, "Aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Tidaklah ada yang menghalangi aku untuk keluar kecuali aku khawatir salat tersebut diwajibkan atas kalian." Hadis di atas menunjukkan adanya prinsip kelenturan dalam pelaksanaan ajaran agama. Seperti tarawih bisa berjamaah atau munfarid, bisa di masjid atau di rumah. Dan prinsip kemudahan dalam ajaran agama, agar agama tidak memberatkan dan tidak dituduh sebagai sumber masalah. Kedua prinsip ini demi kebaikan yang dikehendaki oleh syara. Oleh karena itu, untuk mengukur baik dan buruk dalam persoalan agama, sejatinya dikembalikan pada justifikasi syara, bukan pada logika ijtihad rasa individu maupun sosial, sebagaimana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa al-husnu wal qubhu ila syar'i la ilal ukhul. Hadirin sidang Id yang berbahagia. Sejatinya puasa bisa mengajarkan kepada kita. Yang pertama, puasa mengajari kita kesehatan lahir dan kesucian batin. Sebagaimana sabda Nabi, "Sumu tasihu," berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Namun terkadang kita tidak mempedulikannya. Maka atas izin Allah, corona datang, sehingga lahir protokol kesehatan agar kita lebih peduli pada kesehatan diri dan kesehatan lingkungan, serta kesucian batin melalui sikap kehati-hatian di saat kita berpuasa. Yang kedua, puasa mengajari kita keikhlasan dalam beribadah. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis qudsi, "As-saumu li wa ana azzi bihi." Berpuasalah demi aku, dan akulah yang akan membalasnya. Namun terkadang kita tetap pongah. Maka atas izin Allah, corona pun hadir dengan social distancingnya, sehingga ibadah kita, sholat kita, tarawih kita di rumah saja, sehingga motivasi penghambaan kita dipastikan bukan karena keramaian dan apresiasi orang, tapi karena nilai keikhlasan. Ketiga,
Puasa dengan iktikafnya mengajari kita untuk menyepi, tak banyak bicara, dan mengurangi interaksi dengan sesama. Fokus memperbaiki hubungan yang baik dengan Tuhan. Namun terkadang kita tetap bebal. Maka atas izin Allah corona pun tiba. Sehingga kita dikarantina, tinggal di rumah menyendiri, memaknai iktikaf di dalam hati, menyepi seperti Ashabul Kahfi atau Nabi yang tinggal menyendiri beribadah tahanus di Gua Hira. Keempat, puasa mengajari kita kesabaran dan kesederhanaan hidup. Namun terkadang kita menggerutu, gemar dengan kemewahan. Maka atas izin Allah, corona pun menjelma, menguji kesabaran kita, mengetes kesederhanaan hidup kita, termasuk hari ini, Hari Raya Idul Fitri, yang biasanya orang pamer dengan kendaraan, bergaya dengan pakaian, dan berpoya dengan makanan. Maka hari ini dipaksa untuk bisa bersikap sederhana dalam hidup dan kehidupan, serta bersabar menghadapi kenyataan sebagai bagian dari takdir yang dikehendaki Tuhan pada kita. Percayalah, Allah tidak pernah diam. Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Allah tidak akan pernah kehabisan kasih sayangnya. Tinggal kita kembali mudik pada Tuhan dengan jiwa yang mutmainnah, radiyah, mardiyah, dengan jiwa yang tenang, merasa puas dan diberi kepuasan. Tak ada kekhawatiran dan tak ada kesedihan bagi jiwa-jiwa yang dilandasi keimanan dan dihiasi ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Walaupun pandemi masih menghantui sebagai ujian kehidupan, itu adalah sudah tertuliskan dalam takdir kehidupan yang harus disikapi dengan nilai keimanan dan takwa. Karena hidup adalah anugerah Allah yang harus kita kelola dengan penuh harap pada kasih sayangnya. Harapan pada Allah adalah modal utama yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengarungi samudra kehidupan. Bahkan ia menjadi indikator pembeda antara seorang mukmin dengan kafir. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya tak ada yang putus asa kecuali orang kafir. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun, jangan pernah terkesan kehilangan asa dan harapan pada Tuhan yang Esa. Serta berharap atas rahmat Allah jangan pernah hilang dari dalam jiwa. Ia harus menjadi mazhab dalam memandang segala kenyataan hidup. Karena boleh jadi, sikap itulah yang bisa menyelamatkan pemiliknya dari neraka. Ini menunjukkan bahwa mazhabur roja, yakni pandangan hidup yang bertumpu pada sikap penuh harap terhadap kasih sayang Allah. Karena meyakini bahwa rahmat Allah mengalahkan segala murkanya, dapat menjadi jalan bagi kebahagiaan dan keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Ramadan yang kita lalui dengan segala keberkahannya menjadi bekal mudik kita pada kampung keabadian di depan mahkamah ilahi di hari-hari abadi nanti. Barakallahu li walakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wasari'u ila magfiratin min rabbikum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, sadaqa wa'adah wa nasara abdah, wa ajja jundah wa hajabal ahjaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahilham. Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah fa inna taqwa junnatun min adzabik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana inna nas'aluka rahmatan min indika tahdi biha qulubana wa tajma'u biha syamlana wa talummu biha sya'thana wa taruddu bihal fitana anna wa tuslihu biha dinana wa tuzakki biha amalana wa tubayyidu biha wujuhana wa tahfadhu biha ghaibana wa tarfa'u biha syahidana wa taqdi biha hajatina wa tulhimuna biha rushdana wa ta'asimuna biha min kulli su. Allahumma inna nas'aluka imanan khalisan daiman yubashir qulubana wa yakinan shadiqan hatta na'lama annahu lan yusibana illa ma kataballahu lana bima qasamtahu lana. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan wa yakinan laisa ba'dahu kufrun wa nas'aluka rahmatan nanalu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-fawza indal liqa was sabra indal qada wa manazilas suhada wa ayyisas suada wan nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma inna nunjilu bika hajatina wa in qasurat a'maluna wa dha'ufat a'rauna wastaqarna ila rahmatik wa nas'aluka ya qadiyan nur wa ya safi'as sudur kama tujilu bainal buhur an tujirana min adzabis sa'ir wa min da'watis suhur wa min fitnatil kubur. Allahumma ma qasurat anhu a'maluna wa dha'ufat anhu a'rauna wa lam tablugh niyatuna wa ugniyatuna min ahadin wa addahu min ibadikal khair. Anta mu'tiya ahadan min khalqik wa inna nartubu ilaika fihi wa nas'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Allahumma hadha du'a alaika lijabah wa hadzal juhdu alaika tuglan wa la haula wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.